Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada pertama kalinya, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan dakwah digital ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan para keluarga dan para sahabatnya yang memperjuangkan Islam sampai pada di masa kita. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita tentunya insya Allah sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril melalui dari sebuah kalam, ya, berupa kalam disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebuah hadis rawahu Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena di akhirat kelak Al-Quran akan datang dan memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya." Dalam surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratal lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka berharap amalan-amalan mereka sebagai perniagaan dengan Allah yang tidak ada ruginya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, disebutkan juga beberapa keutamaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran bisa memberikan perlindungan dari siksa kubur. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan menyematkan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota itu bersinar, sinarnya bagus melebihi sinar matahari ketika berada di dunia. Dan juga Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada keluarga para pembacanya. Dan juga dikatakan kepada para pembaca Al-Quran bahwasanya kelak ketika berada di surga masih ada satu perintah. Perintah apakah itu? Yaitu perintah untuk membaca Al-Quran. Bacalah, kemudian naiklah ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian bacalah sertai dengan ketartilan sebagaimana bacaanmu ketika berada di dunia. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya kedudukanmu di surga adalah setingkat dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terakhir kamu baca. Dalam sebuah hadis yang lain, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Di sini bisa kita ambil 2 titik poin. Yang pertama yaitu mempelajari. Mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkannya, yaitu mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, sehingga Al-Quran terbaca seperti ketika Al-Quran diturunkan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya orang yang mengajarkan Al-Quran harus melalui fase pembelajaran, yaitu dia harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Karena orang yang tanpa belajar Al-Quran kemudian berani mengajarkannya, maka apa yang diajarkannya akan ditemui beberapa kesalahan-kesalahan. Karena apa yang diajarkan tentang bacaan Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu yang dikuasainya. Demikianlah sahabat fillah yang sangat saya hormati, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang beriman seperti perumpamaan, yaitu diumpamakan seperti buah utrujah, yaitu orang-orang beriman yang rajin mengaji, rajin mengamalkannya. Apakah buah utrujah itu? Buah utrujah yaitu buah yang memiliki keharuman yang luar biasa dan memiliki kelezatan serta kemanisan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.